Yang jelas Gibran pastinya membutuhkan kendaraan politik ya. Saya kira isu terkait dengan Gibran yang akan bergabung dengan Golkar melalui sayap politiknya MKGR ini sebenarnya adalah isu lama yang sebenarnya menjadi penegas bahwa sebenarnya Gibran, Jokowi dan keluarga besarnya secara politik itu memiliki kedekatan di atas rata-rata. Bahkan kita tahu terpilihnya Bahlil sebagai ketua umum Golkar itu juga dianggap tidak terlepas dari kontribusi yang kemudian saat itu dimiliki oleh Jokowi yang posisinya masih sebagai presiden. Bahkan juga publik melihat ketua umum Golkar saat ini, Bahlil Lahadalia, adalah sosok yang sering juga disebut sebagai Jokowisman. Jadi wajar kalau kemudian di setiap event-event Golkar ataupun sayap politik Golkar, di situ ketika ada Gibran yang diundang posisinya sebagai wakil presiden, selalu dikaitkan soal kemungkinannya akan bergabung dengan Golkar. Tapi satu hal sebenarnya, bahwa apapun partai yang ingin diikuti oleh Gibran, tapi memang penting bagi Gibran untuk memikirkan bagaimana langkah politiknya ke depan itu memang harus melalui partai politik. Dan Golkar adalah partai yang paling dekat, partai yang selalu dikait-kaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka. Apa faedah politiknya bagi Gibran jika bergabung dengan Golkar? Satu, tentu Gibran itu butuh backup politik dari serangan-serangan yang saya kira seringkali muncul ke Gibran ya. Harus diakui proses Gibran maju sebagai wakil presiden sampai hari ini kan selalu memancing polemik ya, terutama terkait dengan putusan MK nomor 90 di mana usia calon presiden dan wakil presiden saat itu yang cukup polemik, yang dinilai memudahkan memang bagi Gibran untuk maju sebagai wakil presiden. Jadi praktis sejak saat itulah kemudian kritik kepada Gibran itu tanpa henti. Serangan-serangan sporadis, serangan-serangan agresif, serangan-serangan yang cukup ofensif kepada Golkar itu tanpa henti sampai hari ini. Jadi dalam konteks itulah sepertinya penting bagi Gibran butuh partai, apalagi Golkar sebagai runner up di Pileg di 2024 menjadi instrumen yang kemudian akan pasang badan jika serangan-serangan itu terus berlanjut tanpa henti. Tapi yang kedua secara signifikan adalah tentu kalau Gibran ingin berpikir maju kembali di 2029 entah sebagai calon presiden atau sebagai calon presiden tentu membutuhkan partai politik. Nah, Golkar bagi saya adalah partai yang cocok apple to apple bagi Golkar, bagi Gibran maksud saya, untuk menjadi bagian di dalamnya. Nah, sekarang problemnya adalah apakah Golkar mau menerima Gibran sebagai kader mereka, dan Gibran dianggap sebagai insentif dan menjadi figur kunci yang akan mereka harapkan, mereka perjuangkan untuk di 5